Wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi sebuah pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin? Dan bagaimana hukum Islam akan terus berjalan tanpa kehadiran wahyu yang turun langsung? Inilah momen krusial yang menentukan masa depan hukum Islam. Pada kegiatan belajar 3 ini, kita akan membahas ijtihad dan legislasi hukum Islam pada periode Khulafa al-Rasyidin, sebuah fase transisional yang membentuk fondasi fikih dan hukum keluarga Islam hingga hari ini. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Periode Khulafa al-Rasyidin berlangsung dari tahun 632 hingga 661 Masehi, meliputi masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini disebut fase transisional karena berakhirnya otoritas wahyu dan dimulainya era ijtihad manusia. Sumber utama tasyri berupa Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi rujukan, tetapi tidak lagi disertai otoritas personal Nabi. Kondisi ini membuka ruang luas bagi ijtihad sahabat untuk menjawab persoalan baru yang terus bermunculan. Ekspansi wilayah Islam yang sangat pesat membawa umat Islam keluar dari konteks Madinah menuju wilayah seperti Persia, Syam, dan Mesir. Wilayah-wilayah ini memiliki sistem hukum, administrasi, dan budaya sosial yang jauh lebih kompleks. Persoalan hukum keluarga, waris, dan pernikahan tidak lagi sederhana. Dalam situasi ini, hukum Islam tidak bisa hanya mengandalkan teks secara literal. Para sahabat dituntut untuk mengaplikasikan prinsip syariah pada realitas baru. Dari sinilah lahir praktik ijtihad kontekstual yang menjadi embrio metodologi ushul fikih. Ciri utama ijtihad sahabat adalah orientasinya pada maslahah dan maqasid syariah. Mereka memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah menghadirkan keadilan, menjaga kemanusiaan, dan melindungi tatanan sosial. Oleh karena itu, mereka tidak terikat secara kaku pada teks, tetapi pada ruh dan tujuan hukum. Pendekatan ini selaras dengan analisis hukum keluarga Islam yang berbasis maqasid, sebagaimana dituntut dalam capaian pembelajaran HKI. Umar bin Khattab dikenal sebagai figur mujtahid paling progresif pada masanya. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah penangguhan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik. Secara tekstual, hukuman tersebut jelas, tetapi Umar mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jika hukuman tetap diterapkan, justru akan melahirkan ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak bertentangan dengan teks, tetapi berfungsi menjaga tujuan hukum. Kebijakan Umar lainnya yang sangat relevan dengan hukum keluarga Islam adalah penetapan talak 3 yang diucapkan sekaligus sebagai talak bain kubra. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, talak seperti ini dihitung 1. Namun Umar melihat fenomena sosial baru, masyarakat mulai bermain-main dengan talak. Untuk mencegah kerusakan dan melindungi institusi keluarga, Umar menggunakan pendekatan Sadd al-Zariyah, yaitu pencegahan terhadap dampak buruk. Kebijakan ini bersifat sosiologis dan preventif. Selain ijtihad individual, periode ini juga ditandai dengan penguatan ijma sahabat sebagai sumber hukum. Kesepakatan para sahabat memiliki legitimasi yang sangat kuat. Di sisi lain, ikhtilaf atau perbedaan pendapat juga mulai muncul karena perbedaan konteks wilayah dan metodologi ijtihad. Ali bin Abi Thalib, misalnya, memiliki pendekatan hukum yang terkadang berbeda dengan Umar. Keragaman ini bukan kelemahan, melainkan fondasi pluralitas fikih. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa periode Khulafa al-Rasyidin adalah fase pembentukan hukum Islam yang sangat dinamis. Ijtihad sahabat menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi responsif terhadap realitas sosial. Prinsip maslahah, maqasid syariah, ijma, dan raya menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam hingga era modern. Sebagai refleksi, renungkan pertanyaan berikut. Jika para sahabat berani melakukan ijtihad demi kemaslahatan umat, sejauh mana hukum keluarga Islam hari ini perlu dikaji ulang agar tetap adil dan relevan? Diskusikan satu kebijakan hukum keluarga kontemporer yang menurut Anda perlu ditinjau dengan pendekatan maqasid syariah.